Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mangrove. Sebelumnya, perkenalkan saya Friska Dini Aurora Utari, mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi, program studi S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 19040274068. Yang pertama, saya akan membahas 4 hal dari mangrove itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian mangrove, yang kedua lingkungan fisik dan zonasi, yang ketiga jenis-jenis mangrove, dan yang keempat adalah manfaat mangrove. Yang pertama, pengertian mangrove. Apa sih pengertian mangrove? Menurut McNee 1968, mangrove berasal dari bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove. Selanjutnya, menurut Tomlinson 1986 dan Whitman 1989, mangrove adalah tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun sebagai komunitas. Kita sering menyebut hutan yang ada di pinggir pantai tersebut sebagai hutan bakau. Namun hal ini tidak tepat karena bakau adalah nama lokal untuk menyebut salah satu jenis mangrove yaitu Rhizopora. Dan di sebelah sini adalah gambar salah satu hutan mangrove yang ada di Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan tentang lingkungan fisik dan zonasi. Yang pertama, habitat mangrove. Mangrove dapat tinggal di daerah pesisir pantai teluk yang terlindung, di pulau, di lepas pantai, di laguna, di muara sungai, di delta, dan di rawa. Lalu ciri-ciri ekosistem mangrove sendiri itu yaitu memiliki jenis pohon yang relatif sedikit. Jadi untuk jenis mangrove sendiri itu ada bermacam-macam, namun untuk jenis pohonnya itu antara jenis mangrove yang pertama dan jenis mangrove yang kedua itu relatif sama. Namun mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan, ya, dapat dikatakan signifikan. Lalu yang kedua, memiliki akar yang tidak beraturan. Contohnya, akar yang berbentuk seperti jangkar melengkung dan menjulang yang dapat dijumpai pada jenis bakau. Dan akar yang mencuat ke atas seperti pensil akan dijumpai pada jenis pidada dan pada api-api. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu memiliki biji yang bersifat vivipar atau telah berkecambah di pohonnya. Lalu ciri yang keempat adalah memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon. Nah, saya akan menjelaskan tentang penyebaran mangrove dipengaruhi oleh apa sih? Yang pertama, salinitas. Salinitas adalah tingkat kadar garam yang terlarut dalam air. Yang kedua, unsur hara tanah melalui air. Yang ketiga, kaitannya dengan pasang surut air laut. Yang keempat, ukuran propagul. Yang kelima, predispersal, biasanya oleh serangga. Yang keenam, postdispersal oleh kepiting. Yang keenam, kompetisi antar jenis mangrove itu sendiri. Lalu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi tumbuhnya mangrove? Yang pertama, ada faktor iklim. Nah, iklim sendiri di sini, mangrove dapat tumbuh pada iklim tropis yang terkena penyinaran matahari secara penuh dan memiliki suhu di atas 22 derajat Celcius yang memiliki curah hujan tinggi antara 2.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Yang kedua, bentuk pantai. Bentuk pantai yang cocok untuk tanaman mangrove sendiri yaitu pantai yang terlindung dan daratan yang berupa lumpur yang sangat luas dan juga delta. Lalu gradien fisik dan kimia. Perbedaan pasang surut tertinggi dan surut terendah itu jauh. Jadi untuk pasang tertinggi dan surut terendah itu memiliki jarak yang cukup jauh serta memiliki tingkat kadar garam yang pas. Lalu penyebaran propagul. Propagul dapat tersebar melalui air yang berkaitan dengan pasang surut air laut itu sendiri. Lanjut, ada syarat hidup mangrove. Nah, apa sih syarat-syarat hidup mangrove? Yang pertama, mangrove dapat hidup di iklim tropis dan subtropis. Yang kedua, mangrove harus mendapatkan penyinaran matahari secara penuh. Yang ketiga, suhu tempat mangrove hidup harus di atas 22 derajat Celcius dengan curah hujan yang tinggi antara 2.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Lalu mangrove harus terdapat di daerah yang terlindung, dataran
medan lumpur atau mudflat luas dan jauh dari jangkauan, deltaik, dan perbedaan pasang tertinggi dan surut terendah itu jauh. Lalu karakteristik unik mangrove, apa saja sih karakteristik mangrove yang unik? Yang pertama, buah. Mangrove memiliki buah yang dapat diolah sebagai makanan dan juga dapat untuk perkembangbiakan mangrove selanjutnya. Lalu yang kedua ada kadar kelenjar garam, yang ketiga ada sistem perakaran. Lalu next saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mangrove. Jenis mangrove di sini ada 4 yang saya tuliskan. Yang pertama ada Avicennia. Avicennia di Indonesia sering dikenal dengan nama api-api, yang dimana jenis mangrove ini dicirikan dengan perakaran yang berbentuk seperti pensil menonjol dari permukaan air yang berfungsi sebagai akar nafas. Akar nafas yang dimiliki oleh mangrove jenis ini merupakan akar yang terbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas. Next, yang kedua adalah Bruguiera. Tanaman Bruguiera dicirikan dengan akar lutut atau papan atau banir. Lalu jenis yang ketiga ada Cheryops. Cheryops merupakan vegetasi mangrove yang dicirikan dengan akar pensil dengan buah memanjang. Lalu jenis yang keempat ada Rhizopor. Jenis ini sangat dicirikan dengan bentuk perakaran yang menghunjam ke tanah atau dikenal dengan akar tunjang atau steel root. Akar tunjang merupakan akar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Akar ini mencuat dari batang pohon dan dahan paling bawah serta memanjang keluar dan menuju ke permukaan tanah. Lalu manfaat mangrove sendiri itu sangat banyak. Di sini saya hanya menuliskan 4. Yang pertama, mencegah erosi dan abrasi yang terjadi di sekitaran pantai. Yang kedua, mencegah intrusi air laut. Yang ketiga, sebagai tempat tinggal biota laut. Nah, untuk biota laut yang ada di bawah mangrove ini sendiri tuh bermacam-macam seperti ikan-ikan kecil. Lalu manfaat yang keempat adalah sebagai sumber kehidupan manusia dan biota-biota laut yang lainnya. Dari saya mungkin cukup sekian. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, bisa langsung menghubungi saya ya. Terima kasih.